kamu. Yeah. Do 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 do. Gotta change my answering machine now that I'm alone. 'Cause right now it says that we can't come to the phone. And I know it makes no Suaranya sense. 'Cause you walked out the Ada Jinanti door. masuk. But it's the only way I hear your voice anymore. It's ridiculous. It's been months, and for some reason I just can't get over us. And I'm stronger than this. Yeah, enough is enough. No more Sekarang walking around with my head down. I'm so over being blue, crying over you. And I'm so sick of love songs, so tired of tears, so done with wishing you were still here. Said I'm so sick of love songs, so sad and slow. So why can't I turn off the radio? Balik lagi di 96,8 Pro 2 RRI Makassar. Teman terbaik kamu. Di jam 9 ini ada Bisik Bincang Asik. Mungkin kamu yang udah pantauin sosial media kita udah tahu siapa yang bakal kita ajak ngobrol pagi ini ya. Benar, spesial banget di Bincang Asik hari ini kita bakal talk show meskipun lewat via Zoom. Yes. Tapi pastinya tidak mengurangi untuk talk show kita, perbincangan kita yang menarik banget untuk hari ini. Tapi kita sapa dulu yang udah gabung di Zoom kita. Selamat pagi Bapak Dr. Iman Firmansyah, SHMH SPKJ. Selamat pagi Pak. Pagi, selaku Pagi. Kepala Balai Rehabilitasi BNN Badoka. Oke, gimana hari ini Pak? Oh mungkin audionya boleh di on-kan dulu supaya teman Pro 2 bisa mendengarkan dan juga ikut di obrolan kita di hari ini. Betul sekali. Dan pastinya obrolan kita menarik banget karena temanya adalah narkoba bikin down, Hidup sehat, bikin glow up. Dan pastinya teman Pro 2 kalau kita lihat di sekarang ini di anak muda zaman sekarang salah satu yang menjadi penghalang kesuksesan itu adalah narkoba juga, narkotika yang pergaulan akibat dari pergaulan juga. Jadi ya banyak sekarang juga kan anak muda yang mungkin kurang wawasan atau apa gitu kan tentang narkotika ini sampai menyalahgunakan gitu. Betul banget. Maka dari itu kita bakal ngobrol banyak terkait dengan hal itu ya, salah satu permasalahan anak muda zaman sekarang bersama dengan Kepala Balai Rehabilitasi BNN Badoka Bapak Dr. Iman Dr. Firmansyah, Iman ya Bapak Dokter. SHMH SPKJ. Betul sekali. Oke. Halo Pak, halo. Halo, selamat pagi Mbak Pagi. Nora. Selamat pagi Pak. Dan Pak mungkin boleh di-sharing dulu ke teman Pro 2 seperti apa sebenarnya Balai Rehabilitasi BNN khususnya mungkin yang ada di Badoka ya. Iya. Buat teman Pro 2 yang masih belum tahu nih seperti apa sebenarnya kegiatan yang ada di dalam Balai Rehabilitasi tersebut. Apa-apa aja gitu yang dilakukan sama BNN Badoka sendiri. Iya, di BNN Badoka itu prinsipnya adalah kita itu untuk memulihkan ya, pemulihan. Jadi tugas utamanya pemulihan para korban pecandu dan penyalahguna narkotika kayak. Namun ini kan harus secara holistik. Jadi tidak hanya masalah narkobanya. Jadi korban narkoba itu masalahnya itu sangat kompleks. Makanya di Balai Badoka itu penanganannya pun kompleks. Dari mulai kita menangani masalah fisiknya, masalah kondisi-kondisi penyakit-penyakit yang diakibatkan oleh narkobanya, lalu juga masalah sosialnya. Bagaimana dia hubungannya dengan keluarganya, bagaimana hubungannya dengan lingkungannya, bahkan bagaimana dia bisa mengatakan tidak terhadap para pengedar narkoba yang merayu dia untuk menggunakan. Lalu masalah mentalnya para pengguna ini kan memang narkoba itu kan kena utamanya adalah di bagian di otak, di sistem persarapan otak. Makanya kenapa mereka jadi kecanduan. Nah, disitulah yang kita lakukan. Nah, terakhir yang kita lakukan di Balai Badoka adalah masalah spiritualnya. Bagaimana dia
ibadahnya, kepada agamanya, dan bagaimana melakukan perintahnya dan menghindari larangannya dan lain-lain. Jadi kita secara holistik kita nangani. Nah, selain pada anaknya, kita juga menangani keluarganya. Karena untuk masalah penanganan narkoba ini di Badoka ini, kita menangani tiga hal kepada yang menerima layanan. Ya, menerima layanan itu adalah kliennya ya, kita sebutnya kliennya, klien pecandunya. Lalu adalah penerima manfaatnya. Siapa itu penerima manfaatnya? Orang tua, adiknya, kakaknya, pacarnya, istrinya itu adalah penerima manfaat. Dan juga pemberi layanannya. Karena biar bagaimanapun, pemberi layanan itu adalah staf badokanya dan lain-lain. Mereka juga harus bisa eh, tanda tanda kutip lah, mereka harus sehat mental dulu untuk menangani orang yang bermasalah dengan mental. Gimana mereka tidak bisa sehat secara mentalnya. Jadi pandangan kita adalah secara holistik untuk penerima layanan, pemberi layanan, dan juga penerima manfaat. Nah, itu yang kita lakukan. Termasuk bagi mereka yang uh, mereka jangan sampai setelah menggunakan narkoba karena mereka tidak punya pekerjaan, mereka akhirnya jadi berjualan narkoba. Nah, itu juga kita latih keterampilannya, vokasionalnya. Jadi, secara holistik kita lakukan di Balai Rehabilitasi Badoka. Oke, jadi semuanya baik secara mental dan juga rohaninya semuanya direhabilitasi, dijalankan di Balai Rehabilitasi BNN ya Pak. Tapi dari semua kegiatan dan juga tugas yang harus dilakukan sama teman-teman di Balai Rehabilitasi, sebenarnya sejauh ini yang benar-benar jadi tantangan itu apa Pak? Tantangan utamanya adalah stigma. Jadi, pertama adalah stigma dari masyarakat yang merasa bahwa masih merasa malu untuk kalau ada keluarganya yang direhabilitasi. Lebih baik diumpetin saja di rumah gitu dan lain-lain. Akhirnya kan nanti ujung-ujungnya kalau tidak masuk rumah sakit ya masuk penjara kan seperti itu. Jadi stigma itu sangat melekat bahwa di masyarakat ya bahwa pecandu atau korban itu dianggap kriminal. Padahal pecandu dan korban itu adalah korban, jadi Mm-mm. bukan pelaku. Yang namanya pelaku itu adalah penjualnya, dealernya, pengedarnya. Nah, itu pelakunya. Sedangkan di Balai Badoka kita hanya menerima pecandunya atau korbannya yang harus kita pulihkan agar mereka dapat kembali bermanfaat bagi masyarakat, negara, bangsa, dan agama. Nah, itulah yang kendala utamanya adalah stigma. Kenapa stigma ini jadi kendala juga? Karena stigma ini juga biasanya diangkat-angkat sama pengedar. Karena pengedar kan pasti tidak mau pelanggannya masuk rehabilitasi. Karena kalau masuk rehabilitasi kan dagangannya tidak laku karena tidak ada yang beli. Nah, itu makanya dianggap bahwa tempat rehabilitasi itu di BNN itu nanti dipukulin, dimasukin penjara, disiksa gitu. Nah, itu adalah stigma-stigma yang ada di masyarakat. Padahal logo BNN sekarang adalah War on Drug for Humanis gitu. Jadi kita perangi bandarnya, perangi pengedarnya, namun untuk korbannya kita pendekatannya ada secara humanis gitu. Oke. Nah, biasanya nih Pak, sebagai yang ada di lapangan di rehabilitasinya itu di balai rehabilitasi, biasanya kegiatan-kegiatan atau mungkin juga hal-hal pertama yang dilakukan sama mungkin korban penyalahgunaan narkoba, biasanya apa yang mereka tunjukkan, Pak? eh Maksudnya gejala-gejalanya atau Mungkin di awal penyesuaian apakah ada tidak menerima untuk masuk di balai rehabilitasi atau mungkin ada kejadian kabur begitu mungkin? ya, jadi gini, yang namanya orang, satu orang bebas langsung masuk di tempat yang dengan penuh keteraturan, pasti tidak nyaman gitu ya. Mm-mm. Biasanya bangun pagi jam 10, jam 11 siang, terus mandi bebas, berpakaian bebas, tiba-tiba masuk dalam suatu tempat yang penuh keteraturan. Ibadah harus sholat berjamaah bagi yang muslim ya, Mm-mm. jam subuh sudah mulai bangun. Lalu dilakukan dengan makan aja harus bersama.
harus dilakukan jam yang sama, lalu olahraga, lalu seminar-seminar dan lain-lain. Nah, pasti kan akan berbeda lah dengan suasana di luar yang bebas bisa melakukan apapun gitu. Hmm. Jadi kita juga melakukan assessment, makanya kita ada namanya state of change. Jadi setiap klien yang masuk itu kita nilai bagaimana motivasinya dalam melakukan rehabilitasi. Jadi kayak misalnya ya contohin aja prakontemplasi. Nah, prakontemplasi itu adalah dia sama sekali menolak untuk direhab. Hmm. Dibilang dia masuk rehab ini karena dipaksa oleh polisi, dipaksa oleh keluarganya. Nah, ini prakontemplasi. Nah, kalau yang kontemplasi, dia udah mulai memikirkan apa untungnya direhab, apa untungnya tidak direhab. Jadi ada tahapan-tahapan itu. Kalau sudah action, nah ini yang paling mudah. Kalau di action, iya saya mau direhab ini karena istri saya tidak mau lagi ketemu saya kalau saya pakai narkoba. Pokoknya saya semangat dan saya nanti takut sakit, takut masuk rumah sakit, tidak bisa melihat anak saya nanti apa menikah dan lain-lain. Nah, itu udah action dan lain-lain ya. Nah, itu tahapannya banyak. Nah, itu tahapan-tahapan itu kita pilah satu persatu, nanti kita penanganannya pun berbeda. Penanganan yang prakontemplasi, yang kontemplasi, yang action dan lain-lainnya itu kita pilah-pilah dan penanganannya. Jadi karena kita yakin lah yang namanya manusia, yang namanya keluar dari zona nyaman pasti tidak enak. Zona bebas masuk ke zona yang terikat, zona yang terkurung ya, semua serba diatur gitu. Padahal ini demi kebaikan mereka dan lain-lain. Betul. Nah, itu lalu ada. Biasanya untuk range masa rehabilitasnya untuk bisa kembali ke kehidupan seperti biasa itu membutuhkan waktu berapa lama, Pak? Untuk itu pertama adalah tergantung dari kliennya. Apa itu tergantung kliennya? Adalah pertama motivasinya. Apa motivasi dia untuk sembuh? Yang kedua adalah tergantung dari zat yang digunakan. Berapa lama dia menggunakannya? Baru 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun, atau berapa lama gitu. Dan itu juga kita harus lihat kliennya. Yang ketiga adalah tergantung jadi pemberi layanannya. Bagaimana tempat rehab itu melakukan? Apakah tempat rehab ini hanya melakukan basa-basi gitu? Hmm. Yang penting dia masuk, selesai pulang gitu. Atau ada jiwa humanisnya, bahwa mereka ini adalah anak yang perlu ditolong, bahwa mereka ini adalah saudara. Dan itu kita terapkan di Badoka, bahwa semua klien yang masuk rehab Badoka itu adalah saudara. Makanya kita menganggap setelah pulang dari tempat Badoka pun, tempat rehab pun, mereka tetap kita komunikasi gitu. Makanya saya berharap itu yang sedang kita jalankan ini, jadi Badoka itu kita anggap itu sebagai kampus gitu. Kampus, makanya kita namakan Kareba, Oh. kampus rehabilitasi Badoka gitu, bahwa di sini ini bukan penjara, bahwa ini adalah tempat kamu belajar belajar kehidupan ya, belajar kehidupan, bagaimana kita suatu yang positif dan negatif. Yang namanya kampus itu kan pasti punya alumni gitu kan, dan Hmm. alumni itu kan sampai kapanpun akan terikat oleh kampus. Nah, Hmm. kami berharap anak-anak yang direhab di Badoka, karena mereka sudah sekolah di Badoka, di kampus Badoka, mereka akan menjadi aga kareba. Aga Kareba itu kan apa kabar ya, Hmm. artinya bahasa Makassar ya, apa kabar Kareba. Nah, Aga Kareba itu adalah anggota grup alumni kampus rehabilitasi Badoka. Jadi mereka tetap kita anggap adalah alumni kita sampai kapanpun Hmm. mereka adalah alumni kita. Senang sedihnya mereka mendapat pekerjaan, mereka kembali lagi menggunakan narkoba dan lain-lain, itu tetap adalah masih menjadi beban moral bagi Badoka karena kita keluarga. Bahkan kemarin pun kita melaksanakan pernikahan klien Badoka gitu. Oh. Jadi kita menikahkan ini. Ya, karena kita akan menghindari semua klien-klien yang mereka sudah hidup bersama dan lain-lain. Karena kita juga mengajarkan mereka bukan hanya bersih dengan narkoba, tapi moral juga. Bagaimana menjalani norma-norma di masyarakat. Kita tawarkan mereka untuk menikah, mereka mau, ya sudah. Semua kita tanggung, kita jalankan dengan ustadz-ustadz yang ada di Badoka, kita siapkan, kita nikahkan di gedung tempat rehab. Gitu. Jadi yang penting semua untuk pemulihan, kalau dia positif untuk pemulihan dan mereka tenang untuk menjalankan pemulihannya, kita akan bantu.
seperti itu. Oke, jadi itu salah satu tadi melakukan pernikahan ya, dan itu menunjukkan kekeluargaan juga dan tidak ada diskriminasi untuk klien baik di dalam maupun nanti setelah rehabilitasi. Tapi Pak mungkin berdasarkan data khususnya di Balai Rehabilitasi BNN Badoka dari tahun ke tahun untuk pengguna penyalahgunaan narkoba yang direhab seperti apa? Apakah meningkat atau menurun sejauh ini Pak? Iya, untuk pengguna narkoba di Bali Badoka itu ya, meningkat gitu. Jadi, tapi ada dua hal. Kenapa bisa meningkat? Ada faktor senangnya, ada faktor sedihnya, Apa gitu ya. itu? Pada saat ini faktor yang banyak yang meningkat ke tempat rehab, senangnya adalah rupanya banyak juga ya orang yang mulai sadar untuk direhabilitasi Mhm. gitu. Mungkin selama ini kayak fenomena gunung es gitu. Mereka hanya tinggi di ujungnya saja sedikit, tapi di dalamnya besar gitu. Nah, dan sekarang baru terlihat nih besarnya. Kenapa? Karena mungkin baru mengenal, oh layanan rehabilitasi Badoka itu rupanya manusiawi, humanis, dan apa tidak seperti penjara itu akhirnya banyak yang masuk di rehab. Nah, itu senangnya saya. Tapi sedihnya saya, apakah ini tanda-tanda bahwa banyak zat-zat apa narkotika yang masuk ke Makassar, ke Sulsel ini, hingga makin banyak orang menggunakan dari usia anak-anak sampai usia dewasa. Nah, itu jadi ada dua sisi gitu di perasaan saya pada saat Mhm. terjadi peningkatan yang masuk di rehabilitasi. Itu, Mbak. Oke, jadi ada senangnya, ada kepikirannya juga ya pastinya. Tapi kalau Nah, range umurnya kebanyakan yang masuk di balai rehabilitasi itu apakah kebanyakan anak remaja, anak muda atau mungkin yang sudah dewasa, Pak? iya, di tempat Rebadoka itu kita pisahkan untuk yang dewasa, untuk yang wanita, dan untuk yang anak-anak. Jadi kita pisahkan, Hmm. tempatnya kita pisahkan, programnya kita pisahkan, karena tidak akan kita satukan. Termasuk petugasnya pun kita pisahkan, kayak yang tempat rehab wanita, semua full wanita, termasuk security-nya dan Mm-mm. lain-lain ya. Nah, Oke. untuk usia terjadi peningkatan untuk usia anak-anak, ya terjadi peningkatan. Dan yang paling banyak adalah usia-usia produktif. Ini yang sangat menyedihkan, nih, usia-usia produktif. Usia-usia antara 20 sampai 35. Jadi ini usia-usia yang bekerja lah ya, usia-usia yang aktif lah. Dan ini banyak menggunakan narkoba dengan berbagai macam alasan, apapun. Nah, adapun alasannya untuk menunjang pekerjaan dan lain-lain. Dan itu memang kondisinya saat ini, gitu, Mbak. Jadi usia-usia Waduh. produktif paling banyak. Agak sulit juga ya. Pastinya dari tim balai rehabilitasi melakukan asesmen juga untuk tahu nih, kebanyakan kira-kira alasan selain untuk penunjang kerja, mereka ini mendapatkan narkotika ini apakah dari teman atau ajakan dari kenalan atau seperti apa, Pak? Iya, karena gaya hidup di kota besar gitu. Mhm. Jadi mereka itu terlalu suka mengikuti ya. Misal contohnya eh, drama Korea lagi happening gitu kan, wah ikut gitu kan. Betul, betul. Rambut model opa-opa Korea Mhm. gitu kan. Lalu apapun lah dandanannya dan lain-lain. Nah, sama seperti ini narkoba gitu kan. Pada saat kelompok rekan sebayanya gitu menggunakan narkoba supaya dia diterima di kelompok itu, dia ikut-ikutan pakai narkoba. Ya simpel-simpel aja merokok lah gitu kan. Kalau lagi kumpul-kumpul temennya pada merokok, kita juga kayaknya harus merokok gitu. Kalau nggak merokok Betul. dibilang, ah kamu cupu, ah Betul, kamu betul. anak mami, cengeng, nggak gagah gitu kan. Nah, kayak hal-hal seperti itulah yang terjadi kurangnya mental. Makanya pentingnya eh, dukungan keluarga. Jadi harus diberikan mental yang kuat sejak dari rumah supaya mereka itu tetap tegar, tetap tidak masalah dibilang cupu karena tidak memakai narkoba, rokok, alkohol dan lain-lain itu. Nah, itulah harus kurangnya kekuatan kepribadian anak-anak kita. Oke, betul. Jadi termasuk juga peran dan juga pengawasan dari keluarga dan orang tua. Kalau dari Pak Iman nih melihat seperti apa peran dari pengawasan orang tua dan juga keluarga supaya anak-anaknya ini terhindar dari pergaulan bebas sampai terjerumus ke penyalahgunaan narkotika, Pak. Keluarga adalah hal yang paling penting. Walaupun termasuk udah masuk di dalam tempat rehab, kami tetap mengajak keluarga. Namanya ada
FSG ya, apa Family Support Group. Hmm. Jadi kita ada program itu. Jadi program itu adalah kita selalu mengundang keluarga sebelum dia dipertemukan dengan anaknya atau kita kalau orang sakit itu dijenguk ya. Mm-mm. Jadi mereka harus ikut dulu sesi seminar. Jadi ada sesi seminar yang akan diberikan oleh para ahli yang kita panggil Mm-mm. untuk memberikan masukan buat mereka. Kadang-kadang orang tua itu tidak tahu kalau anaknya pakai narkoba. Dia tidak Betul. tahu ganja itu seperti apa. Mhm. Dia tidak tahu ciri-ciri orang pakai narkoba itu seperti apa. Makanya itulah yang akan kita berikan. Kita tambahkan pengetahuan buat mereka lebih mengerti bahwa masalah narkoba itu adalah hal yang penting gitu buat diketahui oleh keluarga kan kita sekarang tahu ya mungkin anak-anak sekarang masalah gadget lebih canggih dibanding Betul. orang tua gitu kan masalah teknologi lebih canggih akhirnya anak-anak tuh bisa membohongi orang tuanya bisa menipu gitu misalnya ya mohon maaf misalnya ada serbuk-serbuk narkoba gitu dibilangnya apa oh ini gula katanya padahal orang tua Mm-mm. tidak tahu kalau itu adalah sabu dan lain-lain nah Mhm. itu juga kita memberi pemahaman termasuk pemahaman kepada orang tua, kita bukan hanya menyiapkan anak ini kembali ke masyarakat, menyiapkan anak ini untuk siap untuk kembali kepada keluarga, tapi kita juga menyiapkan keluarganya untuk menerima mereka. Kadang-kadang anak ini siap untuk kembali ke rumah orang tua, tapi orang tuanya tidak siap. Orang tuanya tidak siap menerima mereka. Nanti kalau dia balik lagi, dia hilang lagi barang-barang saya. Rice cooker hilang, Waduh. kulkas dijual, mobil dijual, segala macam. Jadi kita harus menyamakan persepsi antara orang tua dan anak. Itu yang paling penting. Oke, jadi tetap harus saling merangkul pastinya itu yang menjadi dukungan paling dibutuhkan ya untuk bisa dibilang korban penyalahgunaan narkotika. Pak Imam, ini ada satu pertanyaan dari live YouTube Pro 2 Makassar. Boleh mungkin nanti dibantu dijawab. Saya bacakan pertanyaannya ya Pak. Mungkin bisa dijelaskan ini dari Rabia, langkah-langkah rehabilitasi apa yang paling efektif diterapkan untuk membantu generasi muda pulih dari kecanduan dan kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif. Iya, namanya pemulihan. Jadi tempat rehabilitasi itu bukan satu-satunya yang bisa merehabilitasi anak. Semua tempat bisa. Makanya inti dari pemulihan itu adalah tidak ada satupun terapi yang terbaik untuk pecandu. Tidak ada satupun yang terbaik. Semua terapi adalah baik. Tergantung dari apa yang kita lakukan pada anak ini. Mhm. Misalnya kayak kita di Badoka. Anak ini kan setiap klien itu kan harus didampingi, harus ada Mhm. pengganti orang tua lah gitu kan. Makanya kami siapkan nih di Badoka ini tenaga-tenaga untuk pengganti orang tua yang di rumah. Namanya konselor Mhm. gitu. Jadi setiap anak punya satu konselor berbeda-beda. Oke. Makanya konselor itu pemilihannya pun berbeda. Misalnya, ini anak pakai narkoba mungkin ya, mungkin dia lulusan pesantren gitu, tapi salah bergaul pada saat di masyarakat. Nah, kita cari konselornya adalah ustadz gitu, yang bisa dia masuklah ke ilmunya dia gitu. Atau anak ini karena mungkin penerimaan dirinya tidak baik. Eh, jadi apa namanya mudah galau dan lain-lain. Ya kita siapkan konselornya adalah psikolog gitu. Jadi konselor-konselornya kita sesuaikan dengan anak-anak ini gitu karena dia akan menjadi pengganti orang tua dan konselor inilah yang akan menghubungkan antara anak ini dengan orang tua di rumah. Kapan mulai bertemu, ada masalah apa. Jadi tugas si konselor ini yang akan berkonsultasi dengan keluarganya dan lain-lain. Jadi itu yang kita lihat di situ. Nah, yang Oh, kita lakukan, tadi pertanyaannya apa yang terbaik untuk rehabilitasi? Yang pertama adalah keluarga. Keluarga harus diperkuat. Keluarga jangan mudah menyerah. Aduh, saya sudah depresi dengan anak saya. Ya udahlah, mati sajalah. Ya sudahlah, ini anak mau terserah mau diapain. Pada saat keluarga sudah berpikiran seperti itu, sudah menyerah dengan keadaan, apalagi korbannya. Korbannya akan lebih menyerah lagi. mhm. Makanya apapun yang kita lakukan, karena kita melahirkan anak ini pasti berdasarkan cinta.
Dan pada saat anak ini terkena masalah, ya harus dilakukan dengan cinta juga, gitu, bukan dengan emosi dan lain-lain. Oke, jadi lagi-lagi kembali ke keluarga, support dari keluarga. Tapi selain tadi mungkin memberikan pemahaman kepada keluarga, apalagi nih aksi-aksi nyata atau mungkin juga program dan kegiatan dari Bahai Rehabilitasi BNN Badoka untuk bisa sama-sama menyadarkan masyarakat untuk tidak mendekati yang namanya narkotika, Pak. Iya, kita sekarang mengadakan namanya rehabilitasi berkelanjutan. Ya, jadi rehabilitasi berkelanjutan itu karena orang selalu berpikir yang namanya rehabilitasi itu selesai rehabilitasi, ya sudah selesai. Nah, sudah kembali kepada orang tuanya gitu. Tapi sekarang kita melakukan rehabilitasi berkelanjutan. Apa itu rehabilitasi berkelanjutan? Ada pertama ada penerimaan klien waktu direhab. Lalu rehabilitasi secara medis untuk fisiknya. Hmm. Lalu rehabilitasi secara sosial, bagaimana perilakunya. Dan yang terakhir adalah pasca rehabilitasi. Jadi setelah keluar dari rehabilitasi kita tetap memantau. Jadi klien ini orang tua tetap kita berhubungan. Konselor yang selama ini di tempat rehabilitasi masih bisa kita berhubungan dengan dia. Dengan bagaimana untuk masa depannya dan lain-lain. Termasuk kita misalnya ya, di rehabilitasi di Badoka. Anak ini tinggalnya di Bone gitu, tinggalnya di Bone gitu. Kan dia pulang ke Bone. Nah, anak ini kita titipkan di BNN di Bone gitu. Jadi kita tetap mengkontrol anak ini walaupun ada di Bone, kontrolnya adalah di BNN di Bone dan BNN di Bone itu akan berkoordinasi dengan kita. Bagaimana apa pemulihannya dia seperti apa? Apakah dia masih teratur untuk bisa diskusi? Jadi Mhm. kita tetap membuka tempat untuk mereka datang. Bahkan bagi keluarga yang ikut FSG, ini saya sudah tawarkan setiap acara FSG apa eh, untuk yang hubungan keluarga yang datang ke balai, walaupun anaknya sudah pulang, kalau pihak keluarga masih ingin mencari ilmu di Badoka, silahkan datang. Tidak perlu anaknya yang harus ada di Badoka, karena ini adalah tempat berkumpulnya para orang tua yang anaknya atau keluarganya terkena narkoba untuk bertemu dengan staf-staf Badoka, dengan psikolog Badoka, dengan konselor Badoka untuk berdiskusi. Jadi kami membuka diri. Nah, ini juga kami ini untuk teman-teman di luar, kami membuka diri untuk siapapun yang ingin berkonsultasi, silahkan gitu, nggak usah malu, nggak usah takut. Nah, itu Mhm. stigma itu yang harus kita hilangkan. Oke, jadi tapi mungkin boleh di sharing juga Dok. Ini ada pertanyaan dari Gita nih. Dari Gita katanya kalau misalnya ada keluarga, teman yang terindikasi melakukan penyalahgunaan narkotika, bagaimana prosedur untuk melaporkan ke Balai Rehabilitasi, Pak? Seperti apa? Nah, ini bagus ya Gita ya. Jadi ada niat untuk membantu gitu. Kadang-kadang ya kita selalu berpikir, misalnya saya contohkan, kalau ada teman-teman saya bau bau badan gitu, bau Hmm. badan. Karena saya merasa di teman baik saya, ah udahlah, saya nggak usah kasih tahu, nanti dia Hmm. tersinggung, nanti Betul. malah marah gitu. Ada di satu lain, saya akan bilang bahwa kamu bau badan, kamu lebih baik mandi, saya kasih parfum kamu segala macam. Jadi walaupun dia tersinggung, tapi demi kebaikan dia. Nah, kayaknya Hmm. Gita ini mencari jalan yang kedua nih gitu Hmm. kan. Walaupun mungkin tersinggung, tapi dia akan mencari yang lebih depannya ke depannya seperti apa gitu kan. Nah, mudah sekali untuk tempat rehabilitasi. Kita ada link gitu. Jadi untuk keluarga tidak perlu capek-capek datang dulu. Nanti kan kita harus periksa dulu segala Iya. macam. Daftar dulu lewat link gitu, Go Kareba. Namanya link ada Go Kareba. Go Kampus Rehabilitasi Badoka. Tinggal dibuka di link itu, nanti ada tinggal diisi gitu. Namanya siapa, ini kondisinya lakukan seperti apa gitu. Nanti diisi nomor Hmm. teleponnya sama Gita, ini nomor telepon Gita, berapa nomor teleponnya diisi di situ. Nah, tinggal tunggu kita sekitar 15 menitan itu nanti akan ditelepon balik tuh dari Badoka akan ditelepon balik. Gimana kondisi anak ini seperti apa? Apakah yang ini dan lain. Jadi akan disarankan, oh sepertinya ini memang kecanduan narkoba dan Hmm. nanti apabila dia fix dia bahwa ini ada pecandu narkoba, nanti akan dijadwal untuk direhabilitasi di sini gitu. Tapi kalau kan kadang-kadang banyak sekali ini sebelum saya membuat link seperti ini, banyak sekali yang
orang mau dimasukin ke Badoka itu karena bukan pecandu, tapi karena anak nakal gitu. Sering pulang malam, bandel melawan orang tua. Ya sudahlah, masukin aja ke rehab biar dia ini apa namanya sadar gitu betul. Pas diperiksa nggak ada narkoba-narkobanya dan lain-lain. Makanya kita buat link itu, nanti didaftar, nanti akan ditelepon balik untuk di asesmen secara lewat telepon dulu. Setelah lewat telepon dulu, baru kalau sudah fix dipanggil ke Badoka, baru kita asesmen di Badoka, baru kita rehab. Jadi Oh, seperti itu. oke. Mudah sekali, nggak perlu syarat apa-apa. Dan yang pasti gratis. Gratis itu juga ya. Tidak Jadi bayar sedikit pun. betul. Itu ada. Jadi harus aware di lingkungan kita melihat keluarga atau mungkin juga teman yang kira-kira memang menggunakan narkotika. Tapi sekali lagi yang benar-benar menggunakan ya. Kalau sekedar bandel doang ya masukin aja ke barak militer. Kalau masalah bandel. Pak, masih dari pertanyaan teman Pro 2 boleh satu lagi dari Mutmainnah. Ini mungkin supaya teman Pro 2 juga anak-anak muda tidak mendekati sama yang namanya narkotika. Mungkin sebagai dokter spesialis kejiwaan boleh di-sharing Pak, apa sebenarnya dampak terburuk narkoba terhadap perkembangan otak dan juga kesehatan mental generasi muda yang bisa dibilang masih dalam pertumbuhan dan juga pembentukan karakter Pak. Dari Mutmainnah. Ya, mungkin agak medis dikit ya, karena pertanyaannya agak medis nih. Betul. Nah, oke, ya, jadi di otak itu, jadi manusia itu ada hormon senang, ada hormon stres. Jadi Tuhan itu udah menciptakan dua sisi lah ya, ada putih, ada hitam, ada laki-laki, ada perempuan dan lain-lain. Nah, jadi kalau kita melakukan sesuatu, itu kita ada namanya hormon senang, itu namanya dopamin ya. Jadi dan juga ada hormon stres namanya kortisol. Pada saat kita melakukan sesuatu apapun, kalau kita merasa senang, nyaman, akan keluar banyak dopamin. Pada saat kita melakukan sesuatu yang agak tidak nyaman gitu, atau kita mendapatkan uang hilang, kecopetan, apa dimarahi sama dosen, guru, kortisol itu yang keluar gitu kan. Nah, narkoba ini dia apa ya, memanipulasi otak kita dengan membuat rasa senang yang berlebihan gitu. Jadi pada saat kita sedih, kita pakai narkoba, kita malah tertawa, malah gembira. Kenapa? Otak kita dimanipulasi. Misalnya harusnya kita meninggal orang tua, kita nggak sedih, tapi dia malah pakai narkoba yang membuat dia jadi bahagia, malah jadi bahagia gitu. Nah, apa yang terjadi kalau misalnya di otak kita terjadi seperti itu gitu. Nah, di otak kita kalau kita, atau kita lah contohnya, kalau kita dibohongi orang terus, dimanipulasi orang terus, kita kan jadi kesel kan? Akhirnya kita tinggalkan kan teman kita itu karena dia tiap hari bohongin kita terus. Nah, otak kita seperti itu. Apa yang terjadi kalau otak kita itu dimanipulasi terus? Dimanipulasi terus. Harusnya sedih jadi senang, harusnya apa kesel jadi happy gitu kan. Lama-lama itulah yang terganggu kejiwaannya. Kenapa? Karena dopamin walaupun dia hormon bahagia, kalau dopaminnya berlebihan, itu yang akan menjadi gangguan jiwa. Karena semua obat-obat dokter jiwa intinya cuma satu, menekan dopamin jangan terlalu berlebihan. Sekarang bayangkan kalau kita dopamin kita ini meningkat terus itu. Kita habis makan enak saja, dopamin meningkat. Atau seorang ibu habis jalan sama anaknya bahagia, dopamin meningkat. Apalagi ditambah narkoba. Habis ditambah narkoba, main game online yang buat happy-happy gitu kan. Nah, dopaminnya makin membludak, makin membanjiri otak kita. Akhirnya apa? Kita jadi senyum-senyum sendiri, ketawa-tawa sendiri, apa namanya, bahagia-bahagia nggak jelas. Akhirnya timbullah halusinasi, dengar suara-suara yang tidak jelas. Nah, itulah intinya mengganggu jiwa kita, mengganggu mental kita. Karena semua narkoba pertama terkena adalah ke otak, ke bagian mental. Itu baru masalah mentalnya, belum masalah fokusnya, masalah daya ingat, memorinya, semua tergantung. Kan di otak kita ada eh, lobus prefrontal cortex ya. Jadi di otak depan itu adalah pusatnya kita kognitif. Pada saat kita pakai narkoba, udah itu terkena dan itu akan rusak. Makanya kenapa orang yang pakai narkoba misalnya ya
saya pakai narkoba ini supaya saya kuat, tidak ngantuk pakai narkoba ini. Makanya apa tukang supir-supir mobil, supir truk itu dia pakai narkoba supaya tidak ngantuk karena harus menjalani truknya tuh 2 hari 2 malam. Betul. Padahal dia harus ingat, dia memang tidak ngantuk, tapi di prefrontal cortexnya terkena hingga fokusnya terganggu. Dia melihat mobil, dia berkesan itu masih sekitar 100 meter. Tiba-tiba rupanya mobil itu di depan dia, tinggal 1 meter. Makanya orang-orang pengguna narkoba yang membawa mobil sering terjadi tabrakan karena fokusnya terganggu karena pengguna narkoba yang dikenai adalah prefrontal cortex-nya. Gitu. Oke, jadi itu adalah gambaran yang kira-kira akan terjadi ketika seseorang menggunakan yang namanya narkoba. Itu karena langsung kena otak ya, Dok. Jadi aduh, ngeri juga nih anak muda sebagai penerus generasi bangsa kalau sampai terjerumus ke narkotika. Terakhir nih, Pak Imam mungkin boleh di sharing ke teman Pro 2 supaya betul-betul menghindari yang namanya narkotika. Mungkin ada kata-kata hari ini, Pak, untuk generasi anak muda terkait dengan penyalahgunaan narkoba supaya tidak dekat-dekat sama yang namanya narkotika. Ya, jangan dimulai karena narkoba itu sulit diakhiri. Jadi kadang-kadang anak-anak muda sekarang, sudahlah saya pakai sekarang, besok juga bisa berhenti kok. Gitu. Gampang, ini berhenti, kapan aja bisa berhenti. Itu adalah hoax, bohong. Makanya saya bilang jangan dimulai karena ini sulit diakhiri. Karena narkoba itu pada saat kita sudah memulai, otak kita keluar dopamin, rasa nyaman, rasa enak. Akhirnya karena rasa enak itu kita ingin pakai lagi, pakai lagi, pakai lagi, pakai lagi, gitu. Selain pakai lagi akan timbul toleransi. Apa itu toleransi? Dia akan timbul makin lama makin banyak. Misalnya, saya merokok hari ini 1 batang, besok bisa jadi 2 batang, besok bisa jadi 3 batang, 4 batang, 5 batang. Itu Kecanduan ya, Pak. nama jadinya jadi kecanduan. Itu namanya toleransi. Kenapa? Pada saat pada saat kita menikmati sesuatu, enaknya 100%, misalnya saya merokok hari ini, enaknya 100%. Besok saya merokok 2 batang, bukan menjadi 200%, tapi tetap untuk mencari enaknya 100%, tapi butuh 2 batang. Minggu depan, untuk mencapai 100%, saya butuh 3 batang. Nah, pada saat narkoba, itulah yang terjadi namanya intoksikasi, gitu. Yang kalau orang-orang bilang OD, overdosis. Kenapa? Karena penggunaannya makin lama, makin banyak untuk kebutuhan dia yang rasa senangnya yang sama. Nah, makanya jangan dimulai karena sulit diakhiri. Itu mungkin kata-kata saya untuk narkoba. Oke, baik, itu yang paling penting juga, pokoknya jauhi yang namanya narkotika jenis apapun ya, Pak. Dan pastinya seru banget sharing kita hari ini, tapi kita dibatasi sama waktu. Next time boleh datang langsung ke studio Pro 2 Makassar untuk sharing juga karena ini penting banget untuk anak-anak muda yang ada di luar sana. Terima kasih untuk waktunya Pak Dr. Imam Firmansyah SH.MH SPKJ selaku Kepala Balai Rehabilitasi BNN Badoka sudah hadir berbincang di Bincang Asik Pro 2 Makassar. Sehat terus Pak pastinya dan sehatkan generasi muda. Terima kasih. Oke, selamat ya RRI Pro 2 FM, sukses selalu. Oke teman Prodo, itu dia tadi Bincang Asik kali ini dan jangan lupa dengerin terus pada setiap hari dari jam 6 sampai jam 10. Nora pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Bangsa
kamu.